Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena pada siang hari ini di bulan yang mulia Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Di antaranya adalah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan tentunya juga melaksanakan puasa pada saat ini. Kemudian di bulan yang mulia ini kita harus memperbanyak niat kebaikan, sehingga semakin banyak niat kebaikan yang kita mantapkan dalam hati kita, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Misal umpamanya ketika kita berniat ke masjid, pertama niat kita adalah untuk sholat berjamaah. Mungkin niat kita lagi untuk bertemu dengan saudara-saudara kita dalam rangka untuk memperkuat silaturahim, dan juga minimal kita bisa bersedekah senyum. Kemudian juga kita tambahkan lagi ketika kita ke masjid, kita niat iktikaf. Karena ketika kita masuk tadi, kalau kita niat iktikaf, maka sampai kita keluar nanti, maka kita termasuk orang-orang yang beriktikaf. Sehingga semakin banyak niat di hati kita, maka semakin banyak pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin umur kita tak panjang, tetapi jangan sampai amal kita juga tak panjang. Biarlah umur kita pendek, tetapi amal kita lebih panjang daripada umur kita. Itu tentunya hanya ketika kita betul-betul memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salat serta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di bulan Ramadan ini untuk kajian zuhur itu kita sampaikan setelah melaksanakan salat zuhur. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang beberapa kisah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil daripada sifat-sifat seorang ulama yang masyhur di telinga kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau merupakan salah satu ulama salaf, dan secara mazhab beliau berada pada urutan yang keempat, urutan yang ketiga. Tetapi meskipun berada pada urutan yang ketiga, beliau menggabungkan antara mazhab Imam Malik yang lebih cenderung kepada hadis atau disebut sahihul hadis atau ahlul hadis, dan juga dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah
yang disebut ahlul ra'i. Maka beliau menggabungkan kedua mazhab ini, maka lahirlah mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian juga beliau di antara imam yang 4 satu-satunya yang keturunan suku Quraisy. Maka Al-Imam Ar-Rawiyani di awal kitabnya beliau mengatakan, saya memilih mazhab Syafi'i karena Nabi mengatakan al-a'immatu min Quraisy, para imam-imam itu dari suku Quraisy. Meskipun hadis ini sebenarnya tidak bermakna imam-imam mazhab, tetapi lebih kepada imam sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin. Namun ini juga diperdebatkan, apakah Amirul Mukminin ataupun seorang pemimpin dalam Islam itu harus dari suku Quraisy atau tidak. Tapi Imam Ar-Rawiyani mengambil hadis ini sebagai alasan terkuat beliau mengapa dia menganut atau mengikuti mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Karena beliau merupakan seorang imam mazhab dan juga seorang ulama salaf dan juga seorang ulama yang ilmunya itu luar biasa, yang dipuji oleh setiap orang. Namun meskipun demikian, beliau juga ada yang mencaci. Maka setingkat Imam Asy-Syafi'i tetap ada orang-orang yang mencaci maki beliau. Padahal mungkin kalau bertemu dengan dia, jangankan untuk mengatakan kata-kata yang buruk kepada beliau, melihat wajahnya pun tak sanggup. Tetapi dalam sejarah meskipun demikian, ada juga orang-orang yang melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada beliau rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang berbahagia, kita mengutip daripada apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi, sahibut tafsir Mafatihul Ghaib. Beliau merupakan seorang ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 606 Hijriyah. Maka beliau menulis sebuah kitab yang judulnya itu Irsyadut Talibin ilal Manhajil Qawim fi Bayani Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang Imam Asy-Syafi'i dari berbagai macam sisi, namun di siang yang berbahagia ini kita melihat dari sisi akhlak beliau. Yang pertama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini adalah orang yang sangat rendah hati. Insafnya luar biasa, meletakkan segala sesuatu itu sesuai dan pada tempatnya. Hal ini dibuktikan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala itu beliau menceritakan, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan kepada kami, kata dia, antum a'lamu bil hadis minni. Engkau wahai Ahmad bin Hanbal itu lebih mengetahui hadis daripada saya. Fa idza sahha andakumul hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu lana hatta na'khudhu bih. Apabila ada hadis yang sahih menurut engkau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan kepada kami supaya kami bisa berhujjah dengan hadis itu. Namun perkataan ini tidak bisa kita pahami letter-lek begitu saja. Sehingga terkadang karena perkataan ini seolah-olah ada orang yang mengambil kesimpulan, berarti Imam Asy-Syafi'i itu tidak begitu paham hadis. Karena dia mengatakan Imam Ahmad lebih paham daripada dia. Padahal Imam Ahmad itu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka kalau orang membaca begitu saja, yang terbayang berarti Imam Asy-Syafi'i lebih kurang ilmu hadisnya, lebih paham lagi Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan apa makna daripada hal ini. Sesungguhnya ungkapan Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Ahmad itu menunjukkan kesempurnaan sifat rendah hatinya, kesempurnaan adilnya beliau dalam menilai. Bukan berarti Imam Asy-Syafi'i itu tidak mengetahui hadis. Makanya kita juga belum menemukan satu tulisan, wallahu alam kalau ada, hadis-hadis yang tidak diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i yang itu disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kita belum juga temukan. Meskipun Imam Ahmad punya musnad yang hadisnya lebih kurang 25.000 banyak yang beliau tuliskan dalam musnadnya itu dengan berbagai macam derajat hadis, tetapi tak kita temukan sejarah ataupun kisah Imam Ahmad menyampaikan satu hadis kepada Imam Syafi'i yang hadis itu tidak diketahui oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka ungkapan beliau ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana beliau menilai muridnya yang luar biasa.
bukan berarti beliau tak paham, tidak mengerti ilmu atau sedikit ilmu hadisnya. Makanya juga seperti ketika beliau mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, maka itulah mazhabku. Itu bukan berarti bahwa ada di mazhab Imam Syafi'i itu atau dalam pendapat-pendapatnya ada pendapatnya yang tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh para ulama itu terkadang tak bisa kita pahami selintas saja. Maka kita perlu melihat kepada bagaimana para murid-murid yang menjelaskannya, para ulama-ulama yang mempelajari ilmunya yang menjelaskannya. Maka dalam hal ini Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa ini menunjukkan daripada insafnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tidak ada rasa sombong dalam diri dia, tidak ada rasa angkuh dalam diri dia. Meskipun hampir semua ilmu yang ada pada waktu itu dipelajari, baik itu ilmu bahasa, Al-Quran, tafsir, fikih, semuanya belum menguasai. Kalau betul tak menguasainya, tak mungkin diberikan tempat duduk untuk berfatwa di Masjidil Haram ketika itu, padahal umurnya baru sekitar 15 tahun. Baru 15 tahun, padahal banyak ulama-ulama senior yang ada pada zaman itu. Tetapi para ulama memberikan izin kepada dia untuk duduk memberikan fatwa. Maka tak mungkin dia tidak menguasai banyak ilmu. Maka kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini maknanya adalah bahwa beliau terkadang mungkin ada masalah-masalah yang beliau belum menemukan dalil yang terkuat, hadis yang sahih, tetapi beliau sudah mengeluarkan satu pendapat, mungkin dengan cara qiyas atau dengan cara-cara yang lain. Belum beliau temukan hadis yang sahih untuk hal perkara tersebut, maka beliau menyampaikannya. Maka jika sudah ada itu, tentu Allah akan merujuk kepada hadis yang ditemukan itu. Maka kita juga bertanya-tanya kepada orang-orang yang terkadang menuduh mazhab Imam Syafi'i itu mungkin ada yang dhaif. Mana yang dhaif itu? Di mana posisi dhaifnya? Di mana posisi lemahnya? Ikhwat fillah rahimakumullah. Maka kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan seperti ini. Ma nazartu za fannin illa wa ghalabani wa ma nazartu za fununin illa wa ghalabtuhu. Tidaklah aku berdebat, berdiskusi dengan orang yang punya satu ilmu. Artinya dia hanya menguasai satu cabang ilmu saja, kecuali dia akan mengalahkan saya. Tetapi kalau saya berdebat, berdiskusi dengan orang yang memiliki banyak ilmu, saya pasti akan mengalahkan dia. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menguasai ilmu semua sebenarnya. Tetapi kalau dia berdebat, orang itu baru satu ilmu dikuasainya. Berdebat dengan dia kalah. Kenapa? Ketika dia menjelaskan dari sisi yang lain, orang itu bingung, tak bisa dia menerimanya. Karena orang yang bingung, yang tidak mengetahui, maka penolakannya akan lebih besar daripada penerimaannya. Tetapi kalau orang menguasai banyak ilmu, dia akan mudah menerimanya. Maka ini adalah bentuk ketika Imam Asy-Syafi'i mengatakan engkau lebih paham hadis daripada saya, itu bukan berarti beliau tidak mengerti hadis, bukan berarti pendapat-pendapat beliau banyak yang tidak berdasarkan kepada hadis sahih, tetapi itu menunjukkan kerendahan hati dan insafnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Imam Asy-Syafi'i dalam ibadahnya, bagaimana beliau dalam kezuhudannya dan usaha dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu untuk kita tiru dan kita pelajari. Imam Ar-Rabi', murid beliau mengatakan, kana Asy-Syafi'i qad ja'ala al-laila salasa aslas. Imam Asy-Syafi'i itu membagi malam kepada 3. Jadi malam itu kan kalau kita bagi itu mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka sepanjang waktu itu dibagi 3 oleh beliau. Fil awwal yaktub, pada malam yang pertama dia menulis. Makanya karya-karya Imam Asy-Syafi'i banyak yang akhirnya itu disyarah oleh para ulama ke bawahnya dengan berbagai macam pensarahan. Ada yang mensyarahnya, ada yang memberikan catatan kaki, ta'liq dan komentar, ada yang memberikan ringkasan lagi pada syarahan sebelumnya sampai pada hari ini. Maka banyak kitab-kitab kecil yang ditulis oleh para ulama ringkasan daripada fikih Imam Asy-Syafi'i. Kemudian wa fi tsani yanam, sepertiga yang kedua beliau tidur. Wa fi tsalis yusalli, pada malam yang ketiga beliau salat. Begitulah Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya. Maka ada untuk tidur, ada untuk menulis, ada untuk salat.
Mungkin ada yang berpikir, beliau kan punya keluarga, dia punya istri. Kapan dia bersama istrinya? Kapan dia bersama keluarganya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kan sepertiga malam pertama itu kan tidak menulis semuanya dia. Selesai sholat maghrib atau seselesai isya barangkali dia bersama keluarganya dulu, bersenda gurau bersama mereka, baru setelah itu belum mulai menulis. Karena waktu di sisi para ulama itu penuh keberkahan. Maka jangan kita mengukur waktu kita dengan waktu ulama. Karena kalau kita ukur, pusing kita memikirkannya. Kita bisa bayangkan, sepertiga dibagi 3 oleh dia. Dia punya anak, dia punya istri. Dia perlu makan juga, kapan dia itu semua? Tetapi kalau Allah sudah memberikan keberkahan waktu kepada seseorang, maka waktu yang sempit itu Allah akan berikan kekuatan kepada dia untuk memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya manfaat baik untuk diri dia ataupun untuk orang yang lain. Kemudian Al-Husain Al-Qarabisi, murid beliau juga mengatakan, "Bitu ma'asy-Syafi'i nahwa 8 lailah." Saya tidur bersama Imam Asy-Syafi'i itu 80 malam. Berarti lebih kurang 2 bulan lebih, 80 malam. Fakana yusalli nahwa thuluthul lail. Dia salat pada sepertiga malam semuanya. Wa ma ra'aituhu yazidu ala 50 ayat. Dan saya tidak pernah melihat dia membaca ayat itu lebih daripada 50 ayat. Meskipun lebih kata dia, fami'ah, paling banyak 100. Berarti Imam Asy-Syafi'i dalam solat malamnya itu ayatnya tidak panjang-panjang, cuma 50 ayat. Kalau dibaca kan sekitar 15 menit saja itu kalau dibaca. Kemudian dia katakan, mengapa bisa seperti itu? Mengapa Imam Asy-Syafi'i dalam solat malamnya itu dia hanya membaca ayat 50 sampai 100 paling banyak? Wa kana la yamurru bi ayatir rahmah illa sallallahu ta'ala li nafsihi wa lil mu'min wal mu'minati ajma'in. Ternyata setiap Imam Asy-Syafi'i melewati ayat tentang rahmat, dia berdoa dulu di situ. Untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk semua orang-orang yang beriman. Berarti perhatian dia kepada umat luar biasa. Maka para ulama itu kalau kita bacalah, sayangnya kepada umat itu sangat luar biasa. Bahkan lebih sayang daripada diri mereka sendiri. Maka Imam Asy-Syafi'i dalam sholatnya, dalam permintaannya, dia tidak pernah melupakan dirinya dan juga orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kalau kita mendoakan semua orang yang beriman, hidup ataupun mati, maka kita juga mendapatkan dari doa kita itu sebanyak orang yang kita doakan. Maka jangan pernah kikir dalam berdoa. Doakan diri kita, doakan orang tua kita, doakan istri kita, doakan pasangan kita, doakan anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada, baik yang hidup ataupun yang mati. Maka doa kita itu, sebanyak itu kita doakan, juga akan kembali manfaatnya kepada kita. Kemudian apabila beliau melewati ayat yang berkaitan dengan azab, maka beliau akan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta selamat untuk dirinya dan untuk semua kaum muslimin. Jadi dia tidak hanya berdoa doa rahmat saja, namun juga doa keselamatan untuk seluruh kaum muslimin. Faka'annahu jama'a fil khauf war raja' ma'an, dan seolah-olah dalam doanya itu dia berada di antara perasaan takut dan perasaan harap. Maka wajar ikhwat fillah rahimakumullah kalau dalam salat malamnya Imam Asy-Syafi'i itu hanya membaca 50 ayat, 50 ayat atau paling banyak 100 ayat, karena setiap ayat yang dia baca kalau mengandung rahmat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan, kalau mengandung azab dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan. Dan biasanya kalau ayat-ayat itu ada sesuatu yang harus dibaca, ada perintah. Contohnya, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Rabb engkau yang maha tinggi. Maka terkadang di situ membaca subhanallah, karena perintahnya bertasbih. Maka ketika ada ayat umpamanya dibaca dan biasa kita dengarkan di surat yang sama, surat Al-A'la itu di ujungnya fi suhufi Ibrahim wa Musa alaihimas salam, diberikan doa untuk kedua nabi tersebut. Maka inilah yang menyebabkan mengapa bacaan ayat tidak begitu banyak. Kemudian Al-Humaidi juga menceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i, karena Asy-Syafi'i yakhtimu fi syahri 30 khatmah. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan pada pada satu bulan itu 30 kali
khataman. Berarti satu hari dia khatam sekali. Itu setiap bulan. Bukan dalam Ramadan, setiap bulan. Dia mengkhatamkan Quran 30 kali, berarti satu kali dalam satu kali khatam. Wa fi syahri Ramadan sittina khatmah, sedangkan di bulan Ramadan 60 kali khatam. Siwa ma yaqra fi shalah, itu tak termasuk bacaannya dalam salat. Mungkin kita bingung juga memikirkan itu. Bagaimana dia bisa membaca Quran khatam setiap hari? Mungkin kita pikir kapan dia makan, kapan dia tidur, kapan dia buang air, kapan dia, semua kita pikirkan. Itu tak akan terbayang oleh kita. Kenapa? Karena kalau Allah sudah memberikan keberkahan, memberikan kenikmatan kepada seseorang bersama Al-Quran, maka tidak akan ada rasa puas di hati dia. Dan Allah berikan kekuatan kepada dia untuk membacanya. Namun yang tadi, jangan diukur dengan diri kita. Kalau kita ukur dengan kita, membaca satu juz itu dengan bacaan yang sederhana setengah jam minimal. Kalau kita baca cepat, mungkin menghabiskan waktu 1/4 jam. Karena membaca Quran ada 3 tingkatannya. Yang pertama namanya tahqiq, artinya kita membaca dengan mujawwad, lambat itu. Kemudian yang kedua hadar, cepat. Ini lebih cepat ya. Yang penting panjang pendeknya tidak salah, hak-hak huruf tetap terpenuhi. Kemudian yang ketiga di pertengahan, namanya at-tadwir, di pertengahan antara cepat dan lambat. Maka kata para ulama qurra, 3 bacaan itu yang kita ikuti maka termasuk tartilul Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kita tidak melanggar tartil. Yang penting 3 tadi ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan pernah kita ukur. Apalagi diukur dengan orang-orang yang baru selesai menghafal Quran, tak tepat juga dia. Maka saya pernah bertanya kepada Profesor Syed Abdul Munawwar, seorang doktor hafiz Quran semenjak kecil. Umur 16 tahun dia hafal Quran. Dia hafal Quran dalam waktu 1 bulan saja. Dan dia hafal, kata dia, secara munskin, tidak lupa-lupa lagi. Artinya dites kapan saja bisa dia. Cuman dia katakan ketika menghafal itu saya seperti orang gila. Di mana-mana saya murojaah Quran, sedang berjalan, sedang duduk, dalam kendaraan, dimanapun saya mengulangnya, kata dia. Cuman dia mendapatkan keberkahan menghafal Quran di Raudhah. Di situ hafal Qurannya. Maka 1 bulan selesai. Tapi tak heran, kata dia, dulu ada seorang ulama di Mekah, dia tak sebutkan namanya, menghafal Quran 15 hari. Tetapi di mana? Di bawah Hijr Ismail, dekat Ka'bah dia menghafal. Jadi keberkahan tempat, kekuatan otak, keikhlasan hati, Allah berikan kekuatan dalam menghafal. Maka apa dia katakan? Ya bisa saja, kata dia. Maka kalau kita ingin bertanya, bisa nggak khatam Quran sehari itu 1 kali? Tanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Jangan tanya kepada orang yang belum pernah. Sama dengan, kan ada berita di sebuah pesantren, itu semalam itu 20 rakaat tarawih khatam Quran. Dalam waktu 8 jam dia sholat. 8 jam, kan lama itu. Khatam Quran. Ada yang bertanya-tanya, kok bisa? Ya kalau mau tuh datanglah ke sana, ikut dengan mereka. Sholat 8 jam itu, 30 juz. Sanggup tak kaki berdiri selama itu? Baru tahu kita nanti iya atau tidak. Ini tidak diukur-ukur dengan diri dia. Tak mungkin ini. Hitung-hitungnya dengan kali-kali matematika menit dia. Ya tak masuk deh. Coba datang ke Temboro itu, ikut sholat berjamaah di sana. Kenapa? Karena jamaahnya itu para murid-murid pesantren yang rata-rata sudah hafal Quran semuanya, yang rata-rata mereka hafal ribuan hadis di situ. Bukan orang-orang yang tak hafal Quran masalah di sana. Makanya kalau kita ingin tahu, maka kita tanya kepada orang yang pernah melakukannya, kepada orang-orang yang berpengalaman. Memang ada juga yang meragukan benar gak riwayatnya ini. Maka Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, seorang ulama di Madinah, beliau membantah keraguan orang itu. Kalau anda ragu, kata dia, karena memang anda belum berpengalaman dan hafalan anda mungkin barangkali baru pas-pasan, meskipun anda sudah digelar sebagai Al-Hafiz oleh orang-orang di sekeliling anda, kata beliau. Artinya dia membantah keraguan orang ketika Imam Asy-Syafi'i mampu mengkhatamkan Quran selama 60 kali di bulan Ramadan. Kemudian bahkan Imam Asy-Syafi'i itu luar biasa juga semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai sakit pun dia, dalam kondisi sakit yang parah. Ya waktu itu dikatakan tak bisa bergerak lagi dia, sehingga harus dibuatkan lubang untuk buang airnya, begitulah parah sakitnya.
tetapi semangat ibadahnya, baca Qur'annya tak pernah turun. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, karena memang ulama itu terkadang Allah memberikan cobaan kepada dia, sakit yang bersengatan di akhir hayatnya. Maka ada yang mengatakan itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat dia, dan juga untuk menghapus barangkali ada salah-salah kecil yang selama ini dia lakukan. Maka kita nanti jangan pula suuzon, dia ulama, orang soleh, sakitnya parah juga. Jangan seperti itu. Karena sakitnya itu oleh Allah bukan untuk merendahkan dia, tetapi untuk menaikkan derajatnya lebih tinggi dan menghapus barangkali ada salah-salah dia yang selama ini tak sengaja dia lakukan, salah-salah kecil. Maka terkadang kan kita ini kan latah juga. Kita mengira kalau orang sakit itu azab Allah langsung itu. Maka nampak ulama sakit akan sakitnya Allah azab dia, apalagi karena berbeda pendapat pula dengan dia. Ada pula sedikit khilaf pendapat dengan dia, akhirnya keluar kata-kata yang tidak baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir kita tengok bagaimana kedermawanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seorang ulama yang datuknya bertemu dengan Nabi pada Abdi Manaf. Maka kalau diurutkan ke atas, Imam Asy-Syafi'i itu dia bertemu nasabnya dengan Nabi pada Abdi Manaf. Jadi sama-sama datuknya. Sedangkan dua datuknya Imam Asy-Syafi'i adalah sahabat Nabi SAW, dan termasuk salah satunya adalah yang ikut berperang di perang Badar. Maka pasukan perang Badar itu didoakan oleh Rasulullah semuanya adalah ahli surga. Maka Imam Asy-Syafi'i meniru Nabi SAW dalam masalah kedermawanannya. Di sini Al-Imam Al-Mufassir Fakhr Ar-Razi sebelum beliau menyampaikan di antara sifat Imam Asy-Syafi'i kedermawanannya, dia mengutip sebuah ayat terlebih dahulu, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Maka beruntunglah kita kalau sifat kikir tak ada di hati kita. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu pernah diriwayatkan oleh Al-Qubaydi. Imam Asy-Syafi'i itu dari Shan'a ke Mekah. Jadi dia dari Shan'a pergi ke Mekah. Dia membawa lebih kurang 10.000 dinar. 10.000 dinar. Kalau dikalikan 2 juta 1 dinar, berarti lebih kurang 10 miliar duitnya sekarang. Ini banyak duitnya itu ya. 10.000 dinar. Karena 1 dinar itu lebih kurang 4,25 gram emas. Kalau 500 berarti lebih dari 2 juta kan? Berarti lebih kurang 20 miliar dia buat duit. Ketika dia sampai ke Mekah, tentu orang-orang berkumpul dekat dia kan, karena seorang ulama datang, mereka muliakan, mereka sambut. Setiap orang yang datang dikasih uang, dinar. Tersisakah sampai habis, tak ada satu pun tinggal lagi. Duit yang dia buat dari Shan'a ke Mekah tadi sebanyak 10.000 dinar, yang kalau kita uangkan lebih kurang 20 miliar jumlahnya, habis terbagikan. Begitulah dermawannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kan tak mampu kita meniru gitu. Anggaplah kita sekarang merantau ke Malaysia umpamanya, dapatlah duit di sana karena kita bekerja banyak, dapat duit 100 juta. Pulanglah kampung. Tentu orang merantau, semua orang merindukan dia untuk bertemu dengan dia. Sangguplah kita tuh menghabiskan 100 juta itu? Enggak sanggup kita itu. Mungkin paling kita beli di sana coklat, kita kasih dia satu ini coklat kan hadiah juga. Tetapi Imam Asy-Syafi'i sanggup seperti itu. Itu tidak akan ada kecualinya pada hati orang-orang yang sangat dekat kepada Allah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi', Imam Asy-Syafi'i suatu kali dia pernah menaiki kendaraannya. Itu keledai ya. Dia melewati pasar, kemudian para ulama itu biasa bawa tongkat. Jadi kalau ada ulama sekarang bawa tongkat itu biasa. Itu sunnahnya mereka bawa tongkat seperti itu. Dia masih bawa tongkat di tangannya. Kemudian tongkatnya jatuh. Karena dia naik kendaraan, jatuh tongkatnya. Adalah seorang anak kecil mengambil tongkat tadi. Diambilnya dan diserahkannya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wahai anak, sini dulu. Dikasihnya uang beberapa dinar. Imam Rabi' mengatakan 7 dinar atau lebih. Ambil tongkat saja.
Anak kecil itu bukan pula maksudnya minta uang, tidak, dia membantu karena ulama yang lewat dihormati. Diambil tokat, dikasih uang 7 dinar. Berapa uang kita itu? Kali 2 juta saja, 2 juta kali 7, 1.400.000, bukan 14 juta. 14 juta dapat anak itu. Habis itulah kedermawanan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. 2 kisah itu saja itu sudah sangat bisa kita tiru, tak meskipun sampai seperti dia, minimal jangan sampai ada rasa kikir di hati kita. Terakhir ada sebuah kisah juga diceritakan Imam Syafi'i waktu itu, kata Muhammad Abdul Hakam datang ke rumah kami dan dia berkata, pakailah kendaraanku ini. Maka pun saya memakainya, kata Muhammad bin Abdul Hakam. Kemudian kata dia berkata lagi, ya silakan bawa pulang saja. Jadi dipinjamkan kendaraannya, langsung diberikan. Udah bawa pulang saja langsung, tak usah dipinjam lagi. Kemudian apa kata Imam Syafi'i di akhir perkataan dia? Al-karam yukti ujubad dunya wal akhirah. Kedermawanan itu akan menutup aib dunia dan akhirat. Maka orang yang dermawan, orang yang pemurah, itu aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pun tak sanggup menyebutkan yang buruk-buruk tentang dia, karena selama ini diberi. Masa orang yang memberi kita sebut aibnya? Kalau ada orang seperti itu kurang ajar, itu memang tak beradab sama sekali. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin aib kita tertutup di dunia ini, maka bersikap dermawanlah kita, apalagi di bulan Ramadan yang Nabi SAW diriwayatkan kalau Ramadan datang karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup, tak ada hambatannya. Maka sering kita sampaikan di Ramadan ini, ukur-ukurlah, harus lebih banyak pengeluaran kita daripada bulan-bulan yang lain. Maka kalau di bulan sebelumnya kita keluar uang sebulan itu 4 juta atau 6 juta, maka di Ramadan ditingkatkan minimal sampai 10 juta atau mungkin sampai 12 juta. Tetapi banyak pengeluaran bukan untuk diri kita, bukan untuk kesenangan kita, tetapi untuk bersedekah dan berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama adalah kepada orang-orang yang berpuasa, yang mereka akan berbuka. Maka kami kembali mengingatkan kepada kita, di masjid kita ini setiap hari ada lebih kurang 100 orang yang kita berikan perbukaan, yaitu jamaah yang hadir ataupun musafir yang datang. Dan sekarang saya lihat belum terkumpul banyak. Kalau saya kemarin itu baru terkumpul sekitar untuk 700-an lah atau 800-an. Berarti baru untuk 8 hari. Sekarang sudah masuk hari yang ke-10, berarti tekor 2 hari. Sedangkan kita membutuhkan sebanyak 30 hari. Oleh karena itu mari kita berlomba-lomba untuk memberikan perbukaan baik di masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lain. Yang terpenting usahakan pengeluaran kita lebih banyak di Ramadan ini daripada bulan-bulan yang lain, sebagaimana kita lihat imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang beliau begitu sangat luar biasa kedermawanannya, dan ini merupakan percontohan beliau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.